Bismillahirrahmanirrahim. Tanam pinang rapat-rapat, pinang dibeli di kedai Wak Misran. Siapa yang tidak menjawab salam saya dengan semangat, saya doain rumahnya kebanjiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 orang. Kita ulangi sekali lagi biar semangat acara kita. Tanam pinang rapat-rapat, ambil pinang dibelah-belah. Siapa yang tidak menjawab salam saya sekali lagi dengan semangat, saya doain pulang dari sini selopnya hilang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalu bil kamal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama kita hormati hari ini para tuan-tuan guru, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh mainan dan orang-orang yang suka menokoh. Sekaligus yang saya hormati Bapak Kades yang hari ini datang, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus sama juga kita hormati Bapak BKM, Bapak Nurdin Hasibuan. Kita doakan semoga Bapak Nurdin Hasibuan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ayo yang kuat Ibu, ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak Nurdin Hasibuan, kita doakan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Hidupnya penuh dengan barokah. Insya Allah bisa berangkat ke Mekah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Pulang dari Mekah bisa beli tanah, bisa beli sawah. Mudah-mudahan istrinya nambah. Sekaligus yang saya hormati
ibu-ibu, remaja-remaji rahimakumullah yang berbahagia. Yang gelar tidak bisa saya sebut nama, yang besar tidak bisa saya sebut gelar, yang kecil tidak bisa saya sebut nama. Hari ini dengan satu niat tujuan yang sama, dengan niat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita datang malam hari ini walaupun suasana kita hari ini diturunkan oleh Allah rahmah yang begitu besar, yang begitu indah, namanya hujan. Rupanya hujan ini membawa barokah kepada kita. Kalau enggak hujan mungkin remaja-remajinya di belakang-belakang masjid enggak kumpul di sini. Ada hikmahnya. Tolong laki-laki perempuan jaga jarak, karena kalau sudah dekat nanti takutnya konslet. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, saya janji malam ini saya tidak banyak-banyak bercakap. Bak kata orang Melayu, ikan belanak si ikan kakap, kakap melompat ke atas air. Tak banyak-banyak malam ini saya bercakap. Mudah-mudahan kalau sudah siap pasti cair. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tak dikasih parah kalilah. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, malam ini kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanggalnya sudah berlalu, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah masih tertanam di dalam hati. Dengan harapan penuh asa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, dan kita umat-umat Nabi Muhammad yang insya Allah mendapatkan syafaat ketika datangnya hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, hari ini saya hanya mengambil satu buah hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu ta'ala bisalasin baliyatin yarfa'ul barakata min kasbihim wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa yakhruju minad dunya bi ghairi imanin. Kira-kira Ibu tahu enggak artinya? Ibu tahu enggak? Enggak, sama. Pokoknya hari ini 7 kali 7 49. Setuju enggak setuju, yang penting penampilan. Saya sengaja membawa remaji-remajinya naik ke podium ini karena tadi saya menonton mereka. Hari ini mereka pula yang menonton saya. Ya, kita doakan mudah-mudahan remaji-remaji ini menjadi anak-anak yang salehah. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Kaya ilmu, kaya harta, agar nanti bisa menjadi generasi-generasi yang membanggakan agama. Lanjut aja Pak, nampaknya hujan semakin deras. Saya tengok nanti Ibu kalau udah selonjor-selonjor itu kode saya suruh berhenti. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang, akan terjadi nanti atas umatku, di mana umatku itu akan jauh dari ulama, akan jauh dari ahli-ahli fikih. Kalau kita sudah jauh dari ulama Bapak Ibu, kalau kita sudah jauh dari ahli-ahli fikih, makanya Rasulullah melanjutkan hadisnya,
fayabtalihimullahu ta'ala bisalasin baliyatin, maka Allah akan memberikan 3 bencana kepada kita. Bencana ibu, bayangkan, luar biasa kalau sudah bencana Allah berikan kepada kita. Tapi sebelum saya sampaikan yang 3 ini, kita berharap kepada Allah semoga hujan kita cepat reda. Ayo kepada anak-anak bapak yang di podium, tanda cinta kita hari ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita solawatan. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan ucapan solawat kepadamu 10 kali. Banyak bentuk solawat, banyak bentuk bacaan solawat, tapi saya mengambil solawat yang dibacakan, yang dibawakan oleh remaja-remaji Masjid Baitur Rahman pada malam hari ini. Namanya solawat Jibril. Mudah-mudahan nanti habis solawat Jibril, berharap mudah-mudahan hujannya berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk daripada umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sama-sama yang punya Android, hidupkan lampunya. Adik-adik, hidupkan Androidnya, hidupkan lampunya sambil melambaikan tangan. Ada lagi mic-nya ada lagi Rio. 1 lagi. Ya, jongkok saja. 1 jongkok, 1 setengah tiang. Ya, cocok. 1 setengah tiang. 1 tiang. Oke. Ayo yang punya Android, mudah-mudahan yang membacakan sholawat hari ini dan Androidnya hidup, mudah-mudahan ada voucher yang tiba-tiba masuk 100.000. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau tak masuk, minta sama cowoknya masing-masing. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Pegang woi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Pegang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiri wa ghali, anta misbahu suduri. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan voucher masuk 100.000 Pak ya.
Yang paling semangat bapak-bapak yang 3 orang depan pintu ini. Mak-maknya ketahuan gak punya Android. Remaja-remajinya hanya sekian orang yang hidupkan Android. Mudah-mudahan pulang dari sini Androidnya hilang. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, kembali kita tentang analisa Rasul. Kalau kita sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, 3 bencana yang Allah berikan kepada kita. Apa itu Ustaz? Yang pertama bencana yang Allah berikan kepada kita adalah wayarfa'ul kasbi, Allah angkat keberkahan dari setiap apa yang Allah usahakan. Allah akan angkat dari setiap apa yang ia usahakan. Makanya hari ini lihat, Allah tarik keberkahan dari setiap apa yang kita usahakan. Kerja cari uang mati-matian, pergi pagi pulang petang, pinggang pun pegal-pegal. Tetapi malah uang dicari mati-matian, bukan mencukupi, malah banyak yang kurang. Ini hati-hati. Ini diangkat keberkahan. Makanya jujur kita katakan Bapak Ibu, Allah kasih rezeki sebetulnya untuk kita cukup. Yang membuat tidak cukup adalah gaya hidup. Betul Ibu? Kalau sudah kita perturutkan gaya hidup, maka hidup tak pernah cukup. Maka Allah angkat keberkahan. Sekarang Pak luar biasa Pak. Kalau melihat istri-istri kita untuk gaya hidupnya luar biasa. Pakaiannya saja luar biasa Pak. Pakaian mak-mak sekarang ukuran 2x2. Pintunya ada 4 pintu. 3 pintu setengah pakaian istri semua. Betul Pak? Pakaian suami setengah lemari. Itu pun banyak baju kaos dapat hadiah dari Paragon. Hadiah dari Basmilang, Basmi Ilalang. Hadiah dari partai. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Kalau untuk hidup Ibu sudah cukup. Tapi yang membuat tidak cukup itu adalah gaya hidup. Kalau terlalu diperturutkan gaya hidup, yakin dan percayalah Allah angkat keberkahan dari setiap apa yang kita usahakan. Tengok sekarang, kadang-kadang kendaraan kita luar biasa. Ada yang pakai NMAX. Padahal kalau NMAX sama naik Kaptul, Kap 70, pergi ke Perbaungan pasti sama sampainya. Sama-sama sampai, hanya waktu yang membedakan. Tapi karena sekarang anak-anak kita, istri-istri kita sekarang luar biasa. Bahkan kita sekarang pun luar biasa. Kalau sudah pakai kereta, yang penting gayanya yang luar biasa. Betul Ibu? Maka jangan kalau memandang dunia, jangan lihat ke atas. Kalau memandang dunia, lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, nggak pernah ada cukupnya. Jangan kita tengok orang yang naik mobil itu mewah. Belum tentu yang naik mobil itu mewah. Kenapa? Karena kalau kita tanya Ibu, orang yang naik mobil itu, tanyalah. Lagi duduk kita di depan rumah, kita tanya lewat mobil Pajero Sport. Bukan yang dipakai Vanessa Angel lain. Lewat Pajero Sport, kita tanya supirnya, wih enak Pak ya Bapak naik Pajero Sport. Pasti Bapak itu bercakap, siapa bilang enak naik Pajero Sport? Kan enak, Bapak enggak kepanasan. Kan enak, Bapak enggak kedinginan. Ada tertutup semua. Siapa bilang yang enak? Yang naik kami mobil Pajero Sport ini, kalian enggak tahu. Ini saja minyaknya sekali keluar paling sedikit 500.000. Betul? Siapa bilang naik Pajero Sport ini enak? Kami resikonya besar, pajaknya besar. Kalau sudah masuk nanti bayar pajak luar biasa sampai jutaan. Maka kalau kita lihat dunia, maka ketika naik Pajero Sport, tengok ke bawah, enak naik NMAX. Kalau kita mau urusan dunia, lihat ke bawah. Tanya naik NMAX. Naik NMAX itu enak enggak? Kalau kita tanya yang naik NMAX, dia pun berkata, siapa bilang naik NMAX itu enak? Loh, kan enak naik NMAX, duduknya santai sampai ke tempat. Iya,
Nggak tahu itu bodinya saja kalau sudah lecet berapa rupiah. Maka yang naik NMAX lihat ke bawah, naik Kaptul. Kap 70, tanya yang naik Kap 70. Yang naik Kap 70 tuh enak enggak? Tanya dia. Yang naik Kap 70 pun bilang, siapa bilang enak naik Kap 70? Loh kan enak naik Kap 70, enggak ada angsuran. Betul, tapi ketika aku mau pergi undangan 13 kali engkol baru hidup. Betul. Yang naik Kap 70 lihat ke bawah, enak yang naik sepeda. Loh kok enak yang naik sepeda? Iya, enggak ada kena beli minyak. Sekarang premium sudah langka. Pertalite harganya mahal, bahkan sekarang ada Pertalite khusus. Kan enak naik sepeda. Wah, siapa bilang enak naik sepeda? Kadang-kadang aku ketika naik sepeda 3 marga yang ku panggil. Ketika aku dayung sepeda, serait, seregar. Serait, seregar. Ku bunyikan loncengnya. Ginting, 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 ginting. Sampai tempat bannya pecah, lubis. Tanya yang naik sepeda. Oh, siapa bilang yang naik sepeda enak? Enak yang di kursi roda, enggak kemana-mana. Tanya yang naik kursi roda, enak enggak? Kalau kita tanya yang naik kursi roda, dia bilang, siapa bilang enak naik di kursi roda? Sudah 4 tahun aku lumpuh, tak bisa berjalan gara-gara makan gulai lomak. Yang naik kursi roda, tanya, enggak enak naik kursi roda. Enak kan waktu yang di rumah. Terbaring saja di rumah, nggak kemana-mana. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kita bicara dunia, jangan lihat ke atas. Kalau kita sudah terlalu lihat ke atas, maka tak akan pernah ada cukupnya. Betul. Kalau urusan dunia lihat ke bawah, makanya jadilah kita orang-orang yang qanaah, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya yakin pasti kita mau rumah kita bertingkat, kita mau kendaraan kita mengkilat, kita mau uang kita berlipat, kita mau istri kita cantik memikat, bahkan tiap kampung ada 4. Tetapi hari ini inilah yang terjadi sama kita. Kadang-kadang gara-gara kebanjiran, bansos pun dapat juga kita rupanya. Syukuri, itu namanya qanaah, menerima takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ini satu. Makanya jadilah yang pertama, supaya bencana itu tidak terjadi kepada kita, jangan supaya tidak diangkat keberkahan itu kepada kita, maka untuk hidup cukupkanlah kebutuhan hidup itu, jangan kau penuhi gaya hidup. Itu satu. 2, saya singkat-singkat aja Pak. Singkat-singkat aja tausiahnya. Yang kedua, supaya bencana itu tidak terjadi kepada kita. Bencana yang kedua, kalau kita sudah jauh dari ulama, sudah jauh dari ahli fikih, yang kedua apa kata Rasulullah? Wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Maka Allah akan mengutus seorang pemimpin yang zalim. Ibu, saya mau tanya sama ibu, suami itu pemimpin dan dia itu adalah imam. Pak, istri itu adalah makmum. Pemimpin itu Bu, wajib berapa Ibu? Wajib. Ibu, pemimpin itu wajib berapa? Wajib 1. Pak, saya tanya Bapak, makmum itu Pak, kalau makin banyak makin bagus enggak? Yang bilang bagus tukang kawin. Seorang suami adalah pemimpin untuk keluarganya. Makanya suami itu wajib 1, enggak boleh poliandri. Tapi kalau poligami boleh, betul Pak? Oh, setuju kali Bapak. Ayatnya jelas, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahi kamulah wanita-wanita yang kau sukai, yang kau cintai. Itu ada 2, 3, 4. Tapi tolong Pak, titiknya jangan sampai situ aja.
Lanjutkan ayatnya, Allah ta'dilu fawahidah. Apabila tak sanggup berlaku adil, satu aja. Yang satu ini aja pun Pak, kadang-kadang mulutnya lancip kali. Mak-mak itu luar biasa. Mak-mak kalau sudah merepet sama anaknya, laki tersindir. Betul. Kalau sudah mak-mak merepet, itu 7 rumah jebol suaranya. Tapi percayalah Bapak, di balik istri yang cerewet, itu tandanya adalah istri yang peduli kepada Bapak. Bersyukur. Betul Ibu? Kalau rumahnya kotor, dia peduli, dia merepet dulu. Tapi repetan mama-mama hanya sebatas di mulut, tapi tak sampai ke hati. Betul Ibu? Betul. Maka seorang suami adalah pemimpin. Maka baik buruknya seorang istri tergantung suami Pak. Betul Ibu? Baik buruknya seorang istri tergantung suami. Sesalah-salahnya istri, istri tidak boleh disalahkan Pak. Dia tetap benar. Setuju nggak Ibu? Sesalah-salahnya seorang istri, istri tak bisa disalahkan. Dia pasti selalu benar. Itulah seorang istri. Makanya saya ingatkan kepada bapak-bapak, khusus saya sendiri, suami itu adalah imam. Baik buruknya istri tergantung kepada suami. Maka kalau mau istrinya itu pintar, ajarin. Setuju Ibu? Kalau mau istrinya itu patuh, contohin. Betul Ibu? Kalau mau istrinya senang, nafkahin. Betul Ibu? Kalau mau istrinya cantik, modalin. Betul Ibu? Kalau sampai sekarang ada istri bapak, bapak menengoknya, melihatnya mengences keluar air mata. Tapi kalau melihat istri orang keluar air liur, itu berarti bapak tak ngasih istri bapak modal. Baik buruknya seorang istri tergantung suami. Ini khusus untuk suami-suami Bu. Kadang-kadang model suami ini ada model suami kayak Fir'aun. Ada model suaminya luar biasa, taunya tidur aja, hongkang kata orang kampung. Nanti suruh kerja, katanya angin koncang. Kalau sudah angin koncang, ke laut pun nanti angin koncang, utang pun keliling pinggang. Anak semua telanjang, ditengok sangit telontang. Tiap hari si matupang datang. Makanya baik buruknya seorang istri tergantung suami. Imam suami adalah imam, maka contohin yang baik kepada istri-istri kita. Tapi Ibu harus sadar juga, Ibu tuh jangan terlalu paksa kali dengan suami. Ibu, di balik wajah Ibu yang glowing sekarang ini, yakin dan percayalah, di belakang Ibu ada suami yang pontang-panting. Kalau hari ini Ibu cantik itu karena suami Ibu peduli sama Ibu, betul Pak? Tapi tolong Ibu, kalau cantik itu jangan di luar aja. Ini kadang-kadang cantiknya istri kita Pak mau pergi undangan. Kalau sudah pergi undangan, ya Allah, bercelak aja macam burung pungguk merindukan bulan. 3 jam dia depan cermin. Baju semua harus seragam. Kalau sudah nanti bajunya merah, jilbabnya pun harus merah. Itu mak-mak ngikuti gaya hidup. Betul Ibu? Kalau nanti sudah bajunya kuning, jilbabnya pun harus kuning. Tapi anehnya Pak, kalau melihat emak-emak nih, kalau sudah pergi undangan, selalu tak lepas yang dari namanya tas. Apa gunanya tas? Ternyata setelah saya lihat Pak, setiap ada di acara walimah perayaan, ternyata fungsi tas itu siap makan. Kalau nanti ada dodol, masukkan ke dalam tas. Ada rangginang, masukkan ke dalam tas. Ada daging yang paling besar, masukkan ke dalam tas. Dikasih sama anaknya, digigit, kok getir, rupanya salah pilih lengkuas. Makanya ini kita seorang ibu,
Ibu di balik wajah yang glowing ada suami yang pontang panting. Makanya ibu jadilah istri yang solehah. Bagaimana istri yang solehah itu? Salah satunya adalah harus enak dipandang oleh suami. Cantik itu jangan untuk orang lain, tapi cantik untuk suami sendiri. Karena sekarang telah terbanyak kejadian gara-gara dia berhias dan berdandan bukan untuk suami idaman, malah untuk yang jadi pelakor. Oh, sekarang banyak pelakor. Pelakor itu suka sama senior. Apa singkatan pelakor, Ibu? Perebut laki. Apa singkatan senior, Pak? Senang istri. Pelakor dengan senior sama-sama gatal, betul. Kalau sudah sama-sama gatal berarti keturunan ulat bulu. Ini maka seorang imam, ayo, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengutus seorang pemimpin yang zalim. Maka kita sebagai suami, ayo bimbing keluarga kita kepada hal yang baik, ingatkan yang baik-baik untuk keluarga. Kita bukan hanya mau kumpul di dunia saja, tapi kita juga ingin kumpul di akhirat, di surganya Allah Subhanahu. 3. Nampaknya tak berhenti hujan nih, Pak. Yang ketiga, kalau kita sudah jauh dari ulama, kalau kita sudah jauh dari ahli fikih, bencana yang ketiga yang Allah berikan kepada kita apa? Wa yakhruju minad dunya bi ghairi imanin. Maka dia akan keluar dari dunia tanpa iman. Hati-hati, Pak, Bapak, Ibu. Orang mati itu sesuai dengan amal ibadah. Kalau dia sering menghadiri wirid Yasin, insyaallah matinya pun akan selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena sering dia di wirid itu la ilaha illallah. Tapi tolong sama ibu-ibu ini ada nggak wirid Yasin sini? Ada. Tolong sama ibu-ibu kalau wirid Yasin jangan tengok-tengok tempat orang kaya baca zikir pakai gigi. Bacaannya pun fasih kurang fasih. Afdalu zikr rifa'lam annahu la ilaha illallah. Empat orang kaya nih, Pak. Kawan pun semangat. Hayyul baqi, hayyul mawjud, hayyul maqsud. Kol-kolah hidup semua. Empat orang kaya. Masuk gigi satu, tek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi dua, Pak. Tek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi tiga, tek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawan sebelah jawil, wak kok semangat kali, wak. Ayam penyet goblok. Oh, ayam penyet. Dia pun latah ikut-ikutan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka wirid jangan tengok-tengok tempat kalau mau zikir. Empat orang kaya pakai gigi, tempat orang susah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya dia duduk di antara ruang tamu sama ruang dapur. Karena rumahnya panas sekali, dihidupkanlah kipas angin nomor 3. Oh Kak, picitkanlah kipas angin nomor 3, Kak. Antara ruang tamu sama ruang dapur tuh ada kain pintu terbelah 2. Karena dipicitnya kipas angin nomor 3, deras anginnya. Terbuka tirai, nampak lemet di belakang. Berubah bacaan, Pak. La ilaha lemet meneng. La ilaha lemet. Makanya kalau kita nanti sering-sering kita baca la ilaha illallah, insyaallah mati kita husnul khotimah, pasti masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya orang mati sesuai dengan amal ibadah. Makanya Ibu sering-sering membaca zikir.
Banyak kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah itu pun diamalkan. Insyaallah mati bu nanti mengucapkan la ilaha illallah. Paham Ibu? Biasakan la ilaha illallah zikir. Habis solat subuh la ilaha illallah. Habis solat zuhur la ilaha illallah. Habis solat asar la ilaha illallah. Habis solat maghrib la ilaha illallah. Habis solat isya la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti ketika nanti datang malaikat maut, disitulah kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Saya juga ingatkan sama bapak-bapak, jangan sering-sering ke kedai kopi. Biasa kedai kopi itu banyak pemain togel. Tapi bukan kedai kopi sini, kedai kopi sana. Itu bapak-bapak kalau sudah kumpul, dia suka kali nengok-nengok angka. Kalau sudah nanti sering lihat-lihat angka, yakin dan percayalah malaikat maut nanti mematikan kita nanti pas masang togel. Kalau sudah nanti Pak lagi masang togel mati, yakin dan percayalah yang layat nanti nggak ada ustadz, kawan-kawan pemain togel nanti yang datang. Sepatah dua katanya pun nanti Pak menyampaikan angka-angka togel, karena nggak ada ustadz. Apa kata kawannya? Yang saya hormati Bapak 60, Bapak Kepala Desa, yang juga dihadiri oleh 80, Bapak Polisi. Sekarang di depan kita sudah ada 03 mayat. Kenapa dia jadi mayat? Karena cita-citanya dulu ingin menjadi 77 wali kota, tetapi karena dia tak punya uang akhirnya menjadi 08, maling digebukin orang. Kita ingatkan kepada kawan-kawan semua bahwa sekarang istrinya sudah menjadi 43 janda. Kita doakan istrinya supaya tidak menjadi 21 kupu-kupu malam. Kita doakan 03 ini sebentar lagi akan dimasukkan ke 22 peti mati. Kita doakan kawan kita sebelum dimasukkan ke peti mati, terus kita doakan semoga tidak menjadi 01 setan dan tidak menjadi 65 rajanya setan. Ustadz kok tahu nomor itu Ustadz? Aku berkawan juga sama main togel. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, ingat, wa yakhruju minad dunya bi ghairi imanin, maka kita akan meninggalkan dunia ini tanpa iman. Maka sering-seringlah kita melakukan hal-hal kebajikan. Terakhir dari saya, hujan mulai reda, kita ambil kesimpulan pada malam hari ini. Masalah kematian ini, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ini kalau Bapak Pak Udin ya, Pak Udin Hasibuan, itu ceramah saya di Facebook itu dia. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amal ibadah, bukan banyak, baik. Kalau banyak nanti enak yang punya duit orang-orang kaya, tapi baik amal ibadah. Bagaimana Ustadz baiknya amal ibadah itu? Biar umur itu berkah, menjadi manusia yang baik. Walaupun umurnya pendek, tetapi ketika dia setelah tiada, dengar kabarnya telah tiada, orang akan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau dia tak baik pemain togel, meninggal waktu, alhamdulillah aman kampung, tak main togel lagi dia. Jadi Bu, perkara umur kita sekarang mengikuti umur Rasulullah. Berapa umur Rasulullah? 63 tahun. Kalau kita mengikuti umur Rasulullah 63 tahun, ini yang saya hadapi ini calon-calon jenazah, calon-calon mayat. Kalau sekarang ini kita ada umurnya 50 tahun, 13 tahun lagi kita bakalan meninggalkan dunia ini. Betul Ibu? Tapi kalau yang umurnya sudah 62 tahun 3 minggu 5 hari,
Sering-sering request sama suami, ayo bang ke ayam penyet Sindalaras makan enak ayam penyet kita. Ayo bang jalan-jalan bang ke Pantai Nang Mangrove, ke Tempak Pantai Cermin atau kemanapun. Request, karena kalau tahu malaikat maut itu datang di umur 63 tahun. Itu semuanya rahasia Allah. Makanya saya ingatkan kepada kita semua, perkara umur itu rahasia Allah, perkara ajal rahasia Allah. Kapan kita akan mati? Ada Pak di kampung saya Pak. Di kampung saya ada orang yang umurnya sudah 100 tahun tak mati-mati. Anggapan anak cucu pakai susu. Wow, sibuk anak cucu mengobati si nenek enggak mati-mati. Padahal dia udah cingap-cingap. Enggak mati-mati. Sibuk anak cucu mencari daun sirih. Wah, warna merah bertemu urat. Dipukul-pukulkan ke jidat neneknya. Ngucap nek, ngucap. Apa kata nenek itu? Cap. Cap. Oh, enggak mempan daun sirih. Ambil daun kelor. Ambil daun kelor sebatang-batangnya. Ditidurkan di atas daun kelor. Ambil daunnya, pukulkan. Nyebut nek, nyebut. Put. Put. Istighfar nek, istighfar. Cabut. Cabut. Kalau ada orang macam gini udah tua nggak mati-mati, udah tahunan tak mati-mati, sakitnya pun sudah luar biasa tapi tak mati juga. Saya pesan sama bapak sama ibu, jangan ambil daun sirih, jangan ambil daun kelor. Ambil apa Ustaz? Ambil daun pintu. Pilih kayunya kayu merbu batu. Hitung sampai 3. Panggil anak cucu. Ayo bro, ayo bro, angkat bro. Ji Samsu, ompokkan ke kepala waktu. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Ini makanya kita matinya kepingin kita mati husnul khotimah. Maka kalau kita mati husnul khotimah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 hal ini, apakah sudah ada pada diri kita? Apakah sudah terjadi sekarang kepada kita? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Keberkahan sudah diangkat. Pemimpin sekarang sudah yang zolim. Bahkan sekarang kehidupan kita hitung mana yang lebih banyak, taatnya atau maksiatnya. Makanya hasibu qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kau nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata sahabat Nabi Umar ibnul Khattab. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, pertemuan yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuaca sudah reda, maka saya sudahi, karena memang kalau diperpanjang takut nanti hujannya semakin lebat. Maka nanti hari ini kita tutup dengan doa, dan doa ini Pak saya mintakan kepada Ananda saya Hafiz, dan ini doa muhasabah kepada kita semua, bahwa doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa, satukan hati dan pikiran kita kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Kepada Ananda Hafiz, anak saya ini yang paling pertama Pak, supaya naik ke pentas podium. Khusus kita ibadah ya Bu. Saya tengok airnya sudah semakin naik ke atas dah.